Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi wa fikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri utawi iki iku bab njelasaken zakat fitrah. Sin soal. Ma iku apa? Zakatul fitri utawi kang aran zakat fitrah. Zakat fitrah itu siapa sih? Jim jawab. Hiya utawi zakat fitrah iku arba'atu amdadin papat pira-pira mud. Kowe ora nyambung jawabane ya. Ngirmane apa? Berapa ya? Dadin 4 mud min kuti baladihi saking makanan pokok negarane wong kang zakat. Nah, ini 1 mud ini cukup kalau diliwet, dimasak, ini cukup warg untuk orang yang bekerja keras. Kira-kira kalau Anda dimasak sedino, pagi sampai sore dimasak beras setengah kilo, kurang apa luwih? Wong siji. Hah? Nah, ini saat mungkin ukuran mana intinya gue. Jadi yang jelas pekerja biasanya pekerja keras kan biasanya kan lebih butuh suplai tenaga ya dari makanan pokok. Maka itu warg. Nah, berarti catur ya, di catur keluarga ya. Kanggo jatah wong papat sedina. Nah, 1 mud berapa? Kira angkene 1 mud ke ngisor ya. 693 gram. Lebih sepertiga gram. Kowe ngisor kan ono kowe. Ngisor ono sih? Iku 1 mud. Kalau ini cara iki, kalau cara tadhib nang Dr. Di Mustofa Bagho 6 on ya. Berarti kalau dilihat ini mud ukuran ini berarti hampir 7 on ya. On kan 100 gram. Karena 93 no. Lebih sepertiga gram. Angel ya. Yes. Dibulat narawa panggil delok men iki karo manut penelitiannya Dr. Mustofa Bagho ya berarti hanya 6 on. Misal. Ya, 1 mud. Berarti kalau 1 sok yaitu 4 ya. Ping 4. Karena 4 mud sih, 1 mud segitu berarti kan kali 4. Itu yang harus dikeluarkan. Berarti 2 kilo ya. Berapa? Ya tinggal 7 kali 4 28 kurang sedikit itu karena ya 28 salah. Sin soal ngalaman ingatase sapa? Bagi siapa? Tajibu wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi siapa? Jim jawab. Ngala kuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Khurin kang merdeka. Mangahu kang iku sartane kuli muslim. Kutun te ana makanan pokok zaidun kang luwih lebih ngan hajatihi saking kebutuhane man atau kuli muslim wa hajatiman lan hajate wong
talzamu kang wajib hu ing man apa nafaqatuhu nafkahi. Salah. Talzamu kang wajib hu ing kuli muslim apa nafaqatuhu nafkahi man. Bayane man minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Wa fayuzaki mongko bayar zakat sapa kuli muslim ngan nafsihi saking awak dhewene kuli muslim. Kapan ya syaratane mu zaid kuwi mau. Ada turahan, ora turah ya ora toh. Karena itu nang kono ya zaidun ngan hajatihi wa hajatiman. Jadi masih punya sisa dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang harus dinafkahi. Kapan? Ya minimal di malam lebaran dan hari lebaran. Kalau ndak turah, ndak sisa, bahkan kok plus utang, ya beda masalahnya. Itu orang wajib karena belum ada zaid. Nah kenapa? Loh, untuk dirinya sendiri aja belum cukup. Kebutuhan hari itu ya kok terus utang nggak zakat ya, sebenarnya kalau terus kemudian merasa wah Islam memberatkan, bukan Islam yang memberatkan, kita sendiri kan misalnya. Karena apa? Karena ya jadi zakat wajib bagi orang muslim yang merdeka ya, jika punya kutun zaidun, punya makanan pokok yang lebih dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang harus dinafkahi. Minimal tadi pada malam dan hari wajib bayar zakat. Kalau tidak ada, berarti bisa difahami kalau tidak ada sisa dari kebutuhannya atau kebutuhannya saja kurang, ya tidak wajib. Berarti kan gitu. Tidak. Sehingga kalau memang tidak punya, kalau memang tidak punya, ya tidak usah memaksakan diri untuk utang untuk membayar zakat. Nah, nanti kan perkiraannya nanti kalau setelah lebaran kan ada, itu urusan nanti. Karena waktu wajib zakat fitrah ini malam lebaran dan awal lebaran. Kalau hari itu tidak ada, adanya setelahnya. Ya, berarti kan sora. Kalau misal pas nanti ada, bayar
Ya berarti seandainya itu berarti qadha nih ya. Maksudnya kemudian qadha. Tapi yang jelas ketika hari hanya itu tidak hari diwajibkan, waktu diwajibkan tidak ada, berarti kan tidak berkewajiban. Karena memang belum punya yang mewajibkan dia untuk zakat. Jangan dulu inilah ya kalau dulu terang ini. Ya, nah. Kalau kira-kira sisanya kok hanya cukup untuk menzakati dirinya, sedangkan orang yang wajib dizakati ini sudah tidak ada yang harus atau tidak ada yang untuk zakati, ya berarti ya sudahnya zakat satu orang kalau memang cukupnya hanya untuk zakat satu. Misal lu ora kepenak ya, itu urusannya bersosial ya, tapi agama tidak memaksakan kepenak kalau memang tidak ada ya tetap tidak atau belum dituntut. Istilah biasanya kan gitu ya, seringnya ora penak mosok batil zakat ora zakat jere wong Islam ngono ya, bukan itu, malah seharusnya dapat zakat seharusnya Wong panitia saya dapat zakat tidak tanggal bahasa. Saya lagi tidak ada yang untuk zakat. Misal. Ya. Lah kenapa? Berarti kayak miskin ketika itu. Misal. Ya. Terus kemudian zakat. Zakat untuk dirinya sendiri. Kok masih sisa? Ya. Wong aman lan zakat saking wong talzamu kang wajib ing kuli muslim apa nafaqatuhu nafkahi man. Siapa? Minal muslimin saya biro-biro Islam, mereka-mereka yang Islam. Nah, sehingga misal ya, ada orang ya, misal dia punya budaknya non muslim, ya berarti tidak dizakati. Meskipun sisanya banyak ketika itu. Loh kenapa? Karena non muslim kalau melihat fikih ini kan tidak wajib zakat atau tidak wajib dizakati. Misal sin soal mata ing dalam kapan tajibu dadi wajib apa zakatul fitri bayar zakat fitrah. Waktu wajib bayar zakat fitrah itu kapan? Jim jawab tajibu wajib apa zakat fitrah bihuru bisamsi sebab surupe srengenge min akhiri yaumin saking akhire dina min syahri ramadhana saking bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah wajib dibayarkan ya, disebabkan matahari di akhir bulan Ramadan ini sudah tenggelam. Alias wajib bayar zakat fitrah malam lebaran dan hari lebaran sebelum imam sholat. Oleh sebab itu kemudian fikih menganjurkan ya, nanti ketika sholat Id sunah rodo akhir sitik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya barangkali ada semalam yang belum sempat bayar zakat sehingga dia masih punya waktu untuk membayarkan zakat bagi yang punya sisa. Nah, sedangkan korban raya korban ini sunnah agak digasiki ketika masuk waktunya segera agak gasik. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti kesempatan untuk menikmati makan daging korban ini lebih segera, ora kawanan sampai asar urung untuk bagian ya kan ya, malah iso daripada bagian asar nyate dhisik wong pasar malah jadi di antara itu ya guys oke globalnya asaumu utawi iki iku bab jelasaken puasa. Sin soal ma iku apa? Asaumu utai kang aran puasa. Ya.
Ini kalau kemarin ya bedanya kan mung apa pemecucuan lesan toh ya. Yang kemarin kalau saumu karo saumu mecucu karo ora toh. Iku artinya jadi ada. Lah kalau ini dibaca tidak mencucu sa dia mencucu dan agak membuka asaumu. Jadi sama dengan kemarin toh. Saumu. Ini insyaallah. Nah, nanti dengar ya jadi kalau misal mas saumu ya nanti jawabannya ya umbaran ya. Ngersaumu ngerso saumu baru puasa bedanya sithik tapi maknanya jadi adoh bedanya. Jim jawab huwa utawi asaum puasa iku al imtinangu nyegah nganil akli saking mangan wasyurbi lan nginum wal jima'u lan hubungan badan wa kulli muftirin lan nyegah saking saben-saben kang mbatalaken puasa kan mencegah diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Kapan sampai kapan? Min tulungil fajri awit saking metune fajar setare keluarnya fajar finishnya ila huru bisamsi tumeka surupe srengenge. Kapan kita harus menjaga itu? Jaminga ayami syahri ramadhana ing dalem sekabehe dina-dinane bulan Ramadan. Dalam seluruh hari-hari bulan Ramadan. Hari yang dimaksud hari ini siangnya maksudnya bukan malamnya. Malamnya monggo ndak. Boleh. Itu ya. Menahan diri. Sin soal. Ngalaman iku ing atase sapa? Yajibu wajib apa asaumu puasa. Puasa itu wajib bagi atas siapa saja, menjadi kewajibannya siapa saja. Jim jawab. Ngala kuli muslimin iku wajib ing atase saben-saben wong Islam. Ngala kuli muslimin iku wajib ing atase saben-saben wong Islam. Balihin kang baligh, akilin kang duwe akal, qadirin kang mampu, alaihi ing atase nglakoni puasa. Yang mampu melaksanakan puasa. Tohirin tur kang suci. Suci minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Orang yang diwajibkan dan itu. Ini haid dan nifas ya. Orang yang junub tetap wajib. Sehingga misal ada orang malam hari junub, entah karena hubungan badan, entah karena mimpi atau sebagainya, ya, terus fajar, adzan subuh, misal belum mandi, bagaimana? Ya puasa. Puasanya enggak batal, sah. Ya kenapa? Karena di ayat kan, ya, hatta yatabayyana lakum khaytul abyadi ya min khaytul aswadi minal fajr. Lah siapa? Ya alias apa? Di situ menunjukkan bahwa hubungan badan itu boleh. Hubungan badan ketika ya ngerti fajar sotik ini mulai arep muncul gek dirampungi. Enggak apa-apa. Adus mandinya kapan? Tentu ketika
waktu akhirnya itu berarti kan fajar sotik keluar berarti belum sempat mandi karena belum tidak ada waktu. Dengan kata lain, selesai hubungan badan, fajar sotik terbit, kapan mandinya? Kalau puasanya tidak sah, ya berarti tidak, kemungkinan hadisnya tidak sampai fajar sotik ini menjadi batas kebolehan makan, minum, dan berhubungan badan. Nah, kalau itu menjadi batas garis akhir selama tidak nerjang itu berarti kan bisa puasa. Puasa. Dengan kata lain berarti orang yang puasa ini tidak harus sudah suci dari junub. Nah, kenapa? Karena harus suci dari junub. Orang puasa kemudian siang hari mimpi batal seharusnya. Tapi kan tidak. Berarti kan enggak. Nah, beda dengan haid ya, atau nifas. Ini itu berkepanjangan. Misalnya, soal. Kam iku piro furudu shaumi utawi piro-piro fardune puasa. Ada berapa sih ya wajibnya puasa? Ini orang puasa wajib melaksanakan ini. Jim jawab. Iku fardhoni ana rong kewajiban. Ada 2 yang harus dilakukan ya, berkaitan dalam pelaksanaan puasa. Nah, 2 itu apa saja? Al awalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Niat fi kulli lailatin ing dalem saben-saben bengi min Ramadhana saking bulan Ramadan. Setiap malamnya harus niat. Kenapa? Karena pendapat Syafi'iyah hari pertama, kedua, ketiga adalah ibadah yang terpetak sendiri-sendiri. Lah buktinya, lah bukankah ketika tenggelam, matahari tenggelam, kita tidak puasa? Misal. Tapi kan masih gandengan ya, kalau gandengan terus. Tapi yang jelas siang itu sendiri, malam sendiri. Dan ketika siang habis, malam datang, otomatis tidak puasa. Ketika malam habis, batas yang datang harus puasa. Ini kan berarti terpisah, maka harus ada niat. Ya. Bisa digambarkan yang lain atau enggak? Ya enggak ngerti. Tapi kalau kita etok-etok menggambarkan yang lain, meskipun pas mbora ya. Misal kira-kira sholat tarawih ini apa cukup niat ketika yang pertama tok? Misal sholat tarawih rakaat ini ping 10 Allahu Akbar. Misal enggak. Kalau tidak salah sholat tarawih kan setiap awal takbiratul ihram harus niat ya. Kenapa harus niat? Karena itu terpetak sendiri-sendiri. Buktinya mana sudah salam rampung. Begitu juga misalnya kalau kira-kira kita seandainya membandingkan, bukankah ketika malam tiba kita kan medot puasanya harus buka misalnya ini. Baru nanti puasa lagi di hari kedua, dan melihat hitungan saja kan terpisah-pisah meskipun dalam satu kesatuan bulan misal. Nah, ini wajib niat fi kulli lailatin min Ramadan ya. Dalam saben bengi dari bulan Ramadan. Asani utawi kang kaping pindho, kewajiban yang kedua iku al imsaku menahan diri nganil muftirati sangi pira-pira perkara kang mbatalaken puasa. Jim jawab. Asin soal ya. Ma iku apa? Al muftiratu utai pira-pira perkara kang batalaken puasa. Yang apa saja yang membatalkan puasa?
Jim jawab. Hiya utai muftirat iku kuluma saben-saben perkara setiap hal yubtilu kang batalaken apa ma asomah ing puasa. Yang dimaksud dengan muftirat adalah setiap hal yang bisa membatalkan puasa. Lah apa saja yang hal-hal yang bisa membatalkan puasa sehingga disebut muftirat? Wahia hale utawi muftirat atau kuluma iku sama niatun ono wolu, ada 8 ya. Al awalu utai kang pertama iku duhulu syai'in manjinge suwiji barang benda maksudnya ilal jaufi marang weteng rongga dalam, rongga perut, ngamdan kelawan sengaja. Apapun bentuknya. Sengaja, puasa kok sengaja menelan tutup pulpen, ya batal. Misalnya. Nah, bagaimana kalau puasa terang, puasa terang, terus ada ya, mobil atau truk atau bis lewat, nah, sengaja ambekan gitu. Ketika bis itu datang, wus ya, terang ya, kira apa kira gak apa-apa ya, ambekan, kira-kira gimana? Itu ya, nanti kecualikan karena sulitnya menjaga napas dengan yang tidak tercampur dengan barang-barang lain, sulit. Asani uti nomor loro iku at-taqayyu usaha muntah amrih muntah melakukan hal-hal yang kira-kira kita ini muntah ya apa mungkin tenggorokannya di klipik pakai bulu jago atau dilogek sehingga muntah nanti ya, misal apapun atau cara-cara lain lah yang penting dengan cara itu nanti kita jadi muntah. Lah bagaimana ketika kita puasa kita muntah tetapi karena mabuk kendaraan misal itu beda. Kenapa? Karena itu bukan takoyo ya, bukan karena upaya sendiri atau bukan karena kesengajaan. Ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Misal orang yang alergi terhadap sesuatu lagi puasa dijaili konsone digawakna sesuatu yang dia alergi dia kaget ngerti yang alergi terus muntah ya ora batal karena dia tidak menyengaja pelakunya. Asal isu tekang nomor 3 iku al haidu haid. Orang puasa kok haid secara otomatis batal. Sengaja atau sengaja ya. Ana sengaja haid ora kira-kira. Kira-kira. Karo bingung tenor papat itu kan nifas. Ya, nifas. Nifas bisa sengaja ora? Hah? Bisa. Sesar. Ya, ben ra puasa sesar. Ya. Akhirnya nifas toh. Al-khamisu nomor 5 iku inzalul mani metune mani ngamdan kelawan sengaja berupaya untuk mengeluarkan mani tanpa melalui hubungan badan ya apa ya terserah ya misal kalau ndelok film koyo ngono terus metu puasa sengaja ben batal lah delok film ya. Untuk tenan itu berarti ada upaya batal. Tapi kalau tidak sengaja misal puasa balik kuliah jalan kono misalnya ono cewek kemudian terus metu mani. Nah itu beda. Ya tidak sengaja berarti batal misal.
Asadisu te nomor 6 iku al jima'u hubungan badan. Ngamdan kelawan sengaja. Nah, bagaimana jika hubungan badan tidak sengaja? Ono apa ora kira-kira? Misalnya. Ya barangkali ada. Apa misal turu ngawan terus ngelindur jima misal barangkali atau apa ya. Yang penting tidak disengaja. Nah ini kan disengaja atau kalau tidak sengaja sampai rampung dia tetap tidak sadar. Tapi ketika di tengah perjalanan kok kemudian sadar lah tanggung terus no. Nah ini beda. Ini berarti separuh berikutnya itu yang amdan itu yang menyebabkan batal. Misal. Asa bingung, tenor pitu iku aridatu murtad. Asaminu teka nomor 8 iku al jununu edan. Gila. Itu membatalkan puasa. Meskipun gilanya itu tidak disengaja. Kenapa? Kalau gila tidak sengaja, orang yang gila meskipun gila tidak sengaja tetap batal, puasanya batal karena dia keluar dari hadut taklif. Dia ya, keluar, tidak berada di zona taklif. Ya, misal sin soal ma iku opo atau kapan saja al ayamu te pira-pira dina alladzi ayam yahrumu kang dadi haram fi dalam ayam opo as-saumu puasa. Hari-hari apa saja yang kita tidak diperbolehkan melakukan puasa di hari itu. Jim jawab. Hiya utai al ayam iku yaumal idaini. Dino lorone lebaran. Entah itu lebaran fitri maupun lebaran adha. Ya. Apa ya? Ya. Kalau riaya Paskah bagaimana? Atau riaya Imlek itu urusannya. Ya mungkin bagi mereka tidak boleh barangkali. Kita tidak ada kaitannya dengan kita ya, dengan syariat Islam. Di hari raya kita tidak boleh puasa. Wa ayamu tasyriki lan ing dalem dina-dina tasyrik tidak boleh puasa. Dina hari tasyrik ya secara madzhab Syafi'i berarti tanggal 11, 12 dan 13. Kalau tidak salah madzhab Abu Hanifah tidak salah. Hari tasyrik kapan? Hari tasyrik dimulai tanggal 10, 11, 12. Jadi di hari Idul Adha madzhab Hanafi kalau tidak salah ya, ini sudah di samping hari raya sekaligus juga sudah hari tasyrik yang pertama. Satu wayaumu syaki lan dino mangmang. Hari Ragu ini sudah Ramadan atau belum ya? Misal. Maka enggak usah puasa. Terus bagaimana? Kalau kita tidak puasa kenyataannya nanti sudah Ramadan, qadha. Lah kenapa? Karena kalau ini sudah Ramadan atau belum dan kita belum punya kepastian, tidak ada tanda-tanda pasti bahwa ini sudah Ramadan atau ini belum. Kok kita tetap puasa? Meskipun niatnya puasa Ramadan, wah dari ben mantep ya daripada nanti tidak puasa ternyata sudah Ramadan, udahlah dimantip saja diniati puasa Ramadan lah. Meskipun dimantip baik itu, kenyataannya sesuai itu tanggal 1 tetap tidak sah. Puasanya kenapa? Karena al yakin la yuzalu bisak kan salah. Yakin itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tadi kan ragu. Nah, karena apa? Nah ini menunjukkan bahwa Islam harus melakukan sesuatu ini berdasarkan ilmu, berdasarkan ngerti kan gitu. Kalau tidak ngerti pada sama saja dengan tidak atau belum melakukan. Illa idza wafaqa kejaba nalika
ngepasi apa yaumusyak ngadatan ing kebiasaan puasa lahu kanggone man. Nah, kecuali berada di zona hari syak, tapi hari syak itu bertepatan dengan biasanya dia puasa, maka boleh puasa dengan catatan bukan puasa Ramadan tapi puasa hari kebiasaannya. Misal apa ya, misal Senin Kemis misal atau apa misal. Ya. Awasola utawa nyambung sapa wong hu ing yaumusyak bima kelawan dina qablahu kang sadurunge yaumusyak. Atau puasa-puasa di hari syak ini karena disambung dengan hari-hari sebelumnya. Kita mengatakan misal ya dengan puasa ada mengatakan zona yaumusyak ini mulai pertengahan Sa'ban yang kedua. Nah, maka pertengahan Sa'ban kedua ini ada gandengannya, sambungannya dengan muasani hari pertengahan yang pertama, entah tanggal 15-nya atau 14-nya atau 13-nya misal. Itu enggak masalah. Tapi biasanya enggak puasa, sengaja puasa nanti mepet itulah. Mepet Sa'ban. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kira-kira itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.